pagi menjelang siang, anak-anak Mister kelas 5A dan kelas 5B. Apa kabar kalian hari ini? Mister berharap kalian semua dalam keadaan baik. Untuk sementara ini, yang menggantikan Mem Asti untuk pembelajaran PLH adalah Mister John. Silakan anak-anak Mister simak video pembelajaran berikut. Pada pertemuan terakhir, kalian sudah mendapatkan atau membuat rangkuman di buku PS kalian mengenai pola hidup sederhana di pelajaran bab 2. Oke, di sini Mister akan sedikit mengulas yang berhubungan dengan pola hidup sederhana untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah ada di dalam rangkuman atau di dalam catatan yang sudah kalian rangkum pada pertemuan minggu lalu. Di sini yang akan kita bahas adalah pengertian pola hidup sederhana. Anak-anak Mister, pasti kalian punya pengertian tersendiri di dalam diri kalian tentang apa itu pola hidup sederhana. Nah, di sini Mister kasih pengertian menurut buku dan menurut Mister juga. Pengertian dari pola hidup sederhana itu Mister simpulkan seperti ini: sikap dan perbuatan yang tidak berlebih-lebihan meskipun mampu dan dapat juga diartikan tidak sombong atau memamerkan diri. Jadi orang yang memiliki hidup sederhana, dia itu tidak sombong dan tidak memamerkan apa yang ada padanya. Nah, itu adalah pengertian dari pola hidup sederhana. Nah, pola hidup sederhana bisa juga berusaha untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran. Kalau kita memiliki pola hidup yang sederhana, kita akan menyesuaikan pendapatan kita dengan pengeluaran. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang, itu berarti bukan pola hidup sederhana. Tapi tidak besar pasak daripada tiang, artinya adalah tidak lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Nah, itu pengertian dari pola hidup sederhana yang Mister jelaskan di sini. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah perilaku hidup sederhana. Pada slide ini kita akan membahas sikap-sikap apa yang harus kita kembangkan supaya kita dapat menerapkan perilaku hidup sederhana dalam kehidupan kita. Perilaku hidup sederhana ini yang pertama, menghargai perilaku orang lain. Salah satu contoh sikap yang harus kita kembangkan agar kita bisa menerapkan perilaku hidup sederhana adalah menghargai perilaku orang lain. Apapun pekerjaan, apapun yang dilakukan orang lain, kita harus menghargai usaha orang tersebut. Kemudian, sikap yang lain yang harus dikembangkan adalah meniru atau meneladani para pahlawan. Kenapa kita harus meniru atau meneladani para pahlawan? Untuk menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan kita. Pahlawan memiliki semangat juang yang tinggi. Tetapi semangat juang mereka yang tinggi bukan hanya untuk menyombongkan diri mereka, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Nah, untuk itu kita perlu meneladani sikap dari para pahlawan. Kemudian sikap yang berikutnya, memahami sikap atau perilaku hidup sederhana. Ya, sudah pasti. Kalau kita mau menerapkan perilaku hidup sederhana, kita harus tahu dulu sikap apa, perilaku apa yang kita lakukan untuk menerapkan perilaku hidup sederhana tersebut. Kemudian, sikap yang selanjutnya adalah melatih mental untuk siap. Melatih mental untuk siap. Siap apa? Siap banyak. Siap untuk menahan diri, untuk tidak pamer akan apa yang ada pada kita. Itu juga harus dilatih. Ada banyak orang
yang tidak dapat menahan diri mereka, yang tidak siap untuk menahan diri mereka untuk memamerkan apa yang ada pada mereka. Tapi Mister yakin anak-anak Mister di sini anak-anaknya tidak suka pamer. Tidak ada kan ya kelas 5A dan kelas 5B yang suka pamer? Mudah-mudahan tidak ada ya. Dan Mister merasanya sih tidak ada. Oke, kemudian sikap yang kelima yang perlu dikembangkan adalah menerapkan pola hidup sederhana. Nah, kalau kita sudah mengerti, sudah memahami sikap atau perilaku, sudah mental kita sudah siap, kita sudah meniru dan meneladani para pahlawan, menghargai perilaku orang lain. Yang terakhir adalah menerapkan pola hidup sederhana tersebut. Nah, kita mulai melatih diri untuk menerapkan pola hidup sederhana. Nah, itu adalah 5 sikap yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki untuk menerapkan perilaku hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian poin yang ketiga yang ingin kita bahas adalah melaksanakan pola hidup sederhana. Oke, pola hidup sederhana itu bisa dilaksanakan di mana saja. Bisa dalam keluarga, bisa di sekolah, dan juga di masyarakat. Artinya itu adalah dimanapun kamu berada, kamu harus tetap menerapkan pola hidup sederhana. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Melaksanakan pola hidup sederhana di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, sikap-sikap yang harus kita lakukan adalah menggunakan barang sesuai kebutuhan. Jadi kalau tidak butuh-butuh banget, tidak perlu untuk dibeli. Misalnya, kamu baru ulang tahun, kamu sudah punya sepeda sebelumnya, tapi sudah bosan memakai. Terus kamu minta hadiah, "Pa, Ma, beliin dong hadiah ulang tahun aku sepeda." Padahal sepedanya masih ada. Nah, gunakan yang ada dulu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam perayaan ulang tahun. Nah, merayakan ulang tahun juga tidak perlu berlebihan, sederhana saja bersama keluarga, tiup lilin, seperti itu. Oke, yang penting adalah kebersamaannya. Nah, poin yang ketiga, memakai pakaian dan perhiasan tidak berlebihan. Nah, tidak perlu berlebihan, pakai yang sederhana, rapi, bersih. Tidak perlu memakai anting sampai bertingkat-tingkat 3, memakai cincin di semua jarinya, itu terlalu berlebihan ya. Tidak ada ya anak-anak kelas 5B, 5A seperti itu. Kalian semua, Mister sudah lihat di sekolah juga, kalian selalu menerapkan pola hidup yang sederhana. Itu tetap dipertahankan. Kemudian sikap yang lain adalah membiasakan menabung. Nah, ini anak-anak Mister kan biasanya suka dikasih jajan ya. Setiap hari dikasih jajan. Tapi nggak tahu sekarang uang jajan kalian mengalir nggak ketika kalian belajar dari rumah. Sepertinya ada yang stop ya. Tapi ada juga yang masih tetap jajan. Oke, kalau misalnya untuk saat-saat ini kalian masih dikasih jajan sama orang tua, untuk menerapkan pola hidup sederhana, kalian juga bisa membiasakan diri untuk menabung. Kalau kamu ada niat untuk menabung, berarti kamu itu orangnya tidak boros. Nah, itu adalah perilaku atau sikap-sikap yang bisa kalian lakukan di lingkungan keluarga dalam menerapkan pola hidup sederhana. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah, pola hidup sederhana apa yang biasanya, yang seharusnya kalian lakukan? Oke, di sini Mister kasih 4 pola hidup sederhana di lingkungan sekolah. Yang pertama,
tidak memakai perhiasan. Oke, karena peraturannya juga sudah jelas. Ke sekolah tidak boleh memakai perhiasan. Mister, kenapa sih kok ke sekolah nggak boleh pakai perhiasan? Oke, kalau misalnya teman kamu mampu untuk membeli perhiasan, kemudian mereka pakai, sementara teman-teman kamu yang lain itu tidak mampu dan tidak pakai perhiasan, nanti akan terlihat kesenjangan sosial, ada perbedaan. Nah, itu yang akan menjadi efek negatif bagi orang lain. Jadi, supaya kita sama-sama, karena kita tahu kita sederajat di mata Tuhan, maka kita terapkan pola hidup sederhana supaya kita nyaman dan aman berteman dengan siapa saja. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah memakai seragam sesuai peraturan sekolah. Ya, pola hidup sederhana di sekolah memakai seragam sesuai peraturan sekolah. Tidak ada yang pakaiannya berbeda satu sama lain, semuanya harus sama karena sudah peraturan sekolah. Nah, untuk berikutnya, tidak menggunakan make up atau minyak wangi berlebihan. Ayo, anak-anak mister, sepertinya untuk make up belum ya. Kalau ke sekolah terlihat sih tidak ada yang pakai make up. Minyak wangi ada, tapi tidak berlebihan. Dan mister rasa kalian untuk di lingkungan sekolah sudah sangat bagus, sudah mengikuti peraturan semuanya, jadi tidak ada yang berlebihan. Ini mister hanya mengingatkan saja, hanya sharing dengan kalian. Mungkin kalian juga nanti bisa share dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya mereka menggunakan makeup atau minyak wangi yang berlebihan, mungkin kalian boleh ingatkan. Memakai perhiasan berlebihan, kalian boleh ingatkan ya. Kalian sebagai contoh di lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menggunakan barang mewah. Oke, tidak menggunakan barang mewah ini artinya, pengertiannya adalah kalau misalnya kalian di sekolah, pakailah peralatan-peralatan yang mungkin sesuai dengan standar yang diperlukan untuk sekolah saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas pola hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Sama, di sini juga mister sebutkan 4 saja perilaku hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak membeli barang-barang mewah. Tidak perlu kita membeli barang-barang mewah, tetapi kita hanya perlu membeli barang-barang yang kita butuhkan saja. Oke, kemudian tidak pamer kekayaan, lagi-lagi pamer. Jadi, untuk perilaku pamer ini kalian harus benar-benar mempersiapkan mental untuk tidak memamerkan suatu hal, barang-barang mewah yang ada dalam diri kalian. Oke, kemudian selanjutnya adalah menggunakan barang produk dalam negeri. Oke, selain dari tujuannya adalah untuk menerapkan pola hidup sederhana, tetapi juga untuk memajukan negara kita sendiri. Kalau misalnya kita menggunakan produk dalam negeri, maka produsen-produsen yang menghasilkan barang di Indonesia, mereka akan mendapatkan keuntungan kalau kita semua memakai produk dalam negeri. Tapi seperti kita ketahui, ada banyak masyarakat yang lebih mencintai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Nah, untuk kalian anak-anak mister, mulai hari ini kalian harus mencoba untuk belajar mencintai produk-produk dalam negeri. Selain dari kamu menerapkan pola hidup sederhana, kamu juga sudah menolong orang-orang yang melakukan usaha di negara Indonesia atau di negara kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, tidak merayakan pesta atau hajatan berlebihan. Nah, itu contoh-contoh sikap
perilaku yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat. Nah, ini sebagai kalimat penutup. Ketika masyarakat tidak melakukan pola hidup sederhana, maka yang akan terjadi adalah kesenjangan sosial. Maka untuk itu Mister menghimbau kepada anak-anak Mister kelas 5A dan kelas 5B atau siapapun yang mendengarkan video pembelajaran ini, yuk kita sama-sama untuk menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pola hidup sederhana, Mister yakin kita jauh akan lebih erat dalam menggalang persatuan dan kesatuan. Oke, Mister rasa Mister sudah cukup sampai di sini menjelaskan materi pembelajaran tentang pola hidup sederhana. Mister berharap apa yang sudah Mister jelaskan kalian boleh simak, kalian boleh pahami. Selain dipahami adalah yang paling penting mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu jauh lebih penting daripada sekedar memahami. Oke? Setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran ini, ada 5 soal uraian yang harus kalian selesaikan yang berhubungan dengan pola hidup sederhana. Untuk menjawab 5 soal uraian, silakan anak-anak Mister kelas 5A dan kelas 5B klik pada judul dari YouTube ini, dari video pembelajaran ini. Kemudian setelah kalian klik judulnya, di bawahnya akan muncul deskripsi. Di sana tertulis link soal uraian kelas 5A dan B. Anak-anak Mister silahkan klik linknya. Nanti kalian akan langsung diarahkan untuk mengerjakan 5 soal uraian mengenai pola hidup sederhana. Oke, I think enough my explanation for today. I hope all of you understand about my explanation. And then, for your attention, I just wanna say thank you, God bless you, and bye-bye.